Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri Yuliana Kartika, lalu ada kawan saya Saka Dino Friska, Magdalena, dan Rizky Lukmanur. Kami akan membawakan hasil analisa kami dari serial Netflix yang berjudul 1899. Di serial ini menceritakan tentang Maura Hendrit yang merupakan salah satu penumpang yang sedang melakukan perjalanan dari London ke New York dengan menggunakan kapal Kerberos. Namun di tengah perjalanan, sang kapten mendapati sinyal dari kapal yang telah hilang yang bernama Prometheus. Dan sang kapten memutuskan untuk mendekati lokasi Prometheus tersebut. Namun, para penumpang kapal tersebut menyatakan protes kepada kapten karena sang kapten memutuskan untuk menemui sinyal dari kapal yang telah hilang tersebut. Namun, keputusan dari kapten tersebut justru menjadi mimpi buruk karena para penumpang serta kapten malah terombang-ambing di lautan lepas. Dan kondisi makin sulit ketika terungkapnya beberapa jaringan rahasia serta sifat dan karakter dari masing-masing pelancong yang mendiami kapal tersebut. Serial ini berkutat pada area segitiga Bermuda, di mana terjadi fenomena dan teka-teki yang harus dipecahkan dari para penumpang tersebut. Para ahli komunikasi mendefinisikan komunikasi antar pribadi secara berbeda-beda. Menurut Joseph DeVito tahun 1997, ia melihat komunikasi antar pribadi dari sisi yang berbeda, di mana yang pertama berdasarkan komponen, di mana komunikasi antar pribadi diartikan sebagai komunikasi dari satu orang kepada orang lain atau sekelompok kecil orang dengan berbagai dampaknya dan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Yang kedua, berdasarkan hubungan diadik, di mana komunikasi antar pribadi diartikan sebagai komunikasi yang berlangsung antar dua orang yang mempunyai hubungan yang mantap dan jelas. Yang ketiga adalah berdasarkan pengembangan, di mana komunikasi antar pribadi dilihat sebagai akhir dari perkembangan komunikasi yang bersifat tak pribadi atau impersonal pada suatu ekstrim menjadi komunikasi yang intim pada intim ekstrim yang lain. Hubungan antar pribadi seperti layaknya komunikasi antar pribadi bersifat transaksional di mana setiap individu yang terlibat saling mempengaruhi satu sama lain. Terkait dengan hal ini, maka hubungan antar pribadi dimaknai sebagai suatu sistem sekaligus proses. Hubungan antar pribadi sebagai suatu sistem di mana perubahan yang terjadi pada satu elemen dalam hubungan akan saling berpengaruh pada elemen lainnya. Semakin bergantung satu dengan yang lain, maka semakin besarlah juga pengaruh yang dirasakan bila terjadi perubahan pada suatu elemen. Sebagai sebuah proses, hubungan antar pribadi disebutkan terus berubah-ubah, berkembang, dan dinamis. Perubahan yang sering terjadi mungkin tidaklah besar, namun sebagai bagian dari hubungan individu juga mengalami perubahan. Dalam film ini terdapat beberapa hubungan antar pribadi. Yang pertama itu hubungan suami istri antara Lucien dan Clem. Yang kedua hubungan suami istri antara Maura Franklin dan Daniel Solens. Ketiga, hubungan ibu dan anak antara Yuk Je dan Ling Yi. Keempat, hubungan pertemanan Kapten Eik dan Maura Franklin. Kelima, hubungan adik kakak antara Toph, Ada, dan Crester. Yang terakhir, hubungan rekan kerja antara Kapten Eik dan Franz. Ciri komunikasi antar pribadi. Keterbukaan. Keterbukaan merupakan kemauan menanggapi dengan senang hati informasi yang diterima di dalam menghadapi hubungan antar pribadi. Pada film 1899, episode 1 menit 21, antara Maura Franklin dan Kapten Eik melakukan komunikasi pribadi yang tidak efektif di mana Maura yang tidak terbuka kepada Kapten. Ia habis dari mana? B. Empati. Empati adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada saat tertentu dari sudut pandang orang lain itu melalui kacamata orang lain itu. Pada episode pertama, menit ke-14, Maura Franklin berempati pada Toph, seorang wanita hamil. Karena ia pernah mengalami keguguran, maka dari itu ia ingin membantu mengurangi rasa sakit akibat bayi yang masih berada di dalam perut Toph berada di posisi yang tidak seharusnya. Pada episode 3, menit ke-23,
Maura dan Kapten Eik berkomunikasi antar pribadi sehabis pulang dari kapal Prometheus. Singkatnya, Eik menunjukkan ikat rambut putrinya yang ia temukan di kapal tersebut. Putrinya adalah penumpang kapal Prometheus yang ikut menghilang bersama istrinya. Setelah mendengar cerita Eik, Maura merasa empati atas kejadian yang dialami Eik sebab ia juga pernah kehilangan calon bayi dalam perutnya. C. Dukungan. Situasi terbuka mendukung keberlangsungan komunikasi yang efektif. Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan di mana terdapat sikap mendukung dengan bersikap deskriptif bukan evaluatif, spontan bukan strategi. Pada episode 6, menit ke-5, antara Maura dan Eik melakukan komunikasi antar pribadi. Dalam dialognya, Eik memberikan dukungan kepada Maura dan mempercayainya bahwa Maura bukan wanita gila dan mereka saling dukung satu sama lain untuk menyelesaikan masalah. D. Rasa positif. Seseorang harus memiliki perasaan positif terhadap dirinya, mendorong orang lain lebih aktif berpartisipasi, dan menciptakan situasi komunikasi kondusif untuk interaksi yang efektif. Episode 1 pada menit ke-12, Maura Franklin mencoba memahami apa yang dimaksud dari Lester yang mengatakan bahwa dia membutuhkan seorang dokter. Kesetaraan. Komunikasi antar pribadi akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua belah pihak menghargai, berguna dan mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Kesetaraan meminta memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada individu lain. Dalam film 1899 pada episode ketiga, menit ke-53, komunikasi antar pribadi antara Romero dan Angel tidak efektif karena Angel tidak menghargai Romero sebagai kakaknya dan bersikap semaunya sendiri yang menimbulkan konflik antar keduanya. Jadi, tidak ada kesetaraan dari keduanya. Hambatan komunikasi antar pribadi. Poin pertama, pengaruh status. Perbedaan status seringkali menjadi hambatan ketika berkomunikasi. Di dalam film 1899, episode pertama terdapat hambatan berkomunikasi akibat perbedaan status, yaitu ketika Lester meminta bantuan kepada penumpang kelas 1 apakah di sana ada seorang dokter yang bisa menolong kakaknya yang sedang sakit, tetapi dihalangi oleh awak bernama Franz. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan status antara Franz. Hal ini keduanya mengakibatkan berkomunikasi yang dijalankan terhambat dan tidak terhambat. Hambatan komunikasi antar pribadi. Poin kedua, perbedaan cara pandang. Setiap orang terkadang memiliki cara pandang yang berbeda dalam melihat suatu masalah. Pada episode kelima menit 12:12 terjadi hambatan komunikasi antar pribadi karena perbedaan cara pandang mengenai siapa pelaku dan permasalahan di kapal ini. Kapten Eik memiliki pandangan bahwa Danilah penyebabnya, sedangkan Daniel menjelaskan bahwa dia tidak tahu apa-apa, sedangkan Tuf mengira Kapten tahu tentang semua permasalahannya. Hambatan komunikasi antar pribadi. Poin ketiga, gangguan lingkungan. Hambatan ini terjadi ketika kita berbincang di tempat yang kurang mendukung. Dalam film 1899, adegan di mana Ibu Lingi dan Lingi sedang berkomunikasi atau terjadi konflik yang membuat Lingi melarikan diri dari ibunya. Lingi lari ke atas kapal. Ternyata kondisinya sedang muncul kabut yang tebal yang menghalangi jarak pandang dan pendengaran, yang membuat Ibu Lingi memanggil anaknya, tetapi tidak terdengar begitupun Lingi. Hambatan komunikasi antar pribadi. Poin keempat, gangguan pada media yang digunakan. Hal ini berlaku ketika kita menggunakan media untuk memperlancar komunikasi. Salah satunya adalah menggunakan telepon atau handphone untuk berkomunikasi dengan lawan bicara yang posisinya jauh dari kita. Media yang digunakan oleh film berlatar tahun 1899 ini berkomunikasi menggunakan telegram. Salah satu awak kapal Kerberos mendapatkan pesan telegraf misterius berisi titik koordinat yang diyakini bahwa pesan itu dikirimkan oleh kapal Prometheus. Di salah satu episode ada situasi genting dan awak kapal berusaha menghubungi perusahaan kapal lewat telegraf untuk meminta pertolongan. Hanya saja tidak mendapatkan jawaban. Sekalinya mendapatkan jawaban, pesan telegram bertuliskan tenggelamkan kapal, yang membuat makna ambigu. Kapal mana yang ditenggelamkan? Kapal Prometheus atau kapal itu sendiri?
Hambatan komunikasi antar pribadi poin kelima. Tidak ada jawaban dari lawan bicara. Berkomunikasi satu arah bisa terjadi ketika lawan bicara tidak memberikan respon atau tanggapan atas pesan yang disampaikan. Pada episode pertama terdapat adegan di mana Clement berkomunikasi dengan Lucius, suaminya. Lucius ditanya oleh istrinya, namun ia hanya terdiam dan tidak menanggapi pertanyaan istrinya. Hambatan komunikasi antar pribadi poin ke-6. Penggunaan bahasa yang berbeda. Peranan bahasa sangat penting dalam berkomunikasi karena bahasa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk berkomunikasi. Dalam film 1899 terdapat hambatan komunikasi antar pribadi akibat perbedaan bahasa, yaitu Cluster dengan Franz, di mana Franz mengusir Cluster dengan bahasa Jerman yang tidak mengerti Cluster. Hambatan komunikasi antar pribadi. 7. Gangguan emosional. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kondisi seseorang adalah emosi ketika seseorang tidak stabil. Hal ini akan berpengaruh ketika ia berinteraksi dengan orang lain. Ada salah satu adegan di film 1899 di mana ada seseorang ibu bernama Iben. Ia sedang mengalami gangguan karena ia mendapati kabar bahwa anaknya telah meninggal dunia. Emosinya menggebu-gebu ketika salah satu awak kapal menjelaskan bahwa penyebab kematian para penumpang diakibatkan oleh anak laki-laki yang bernama Elliot. Meskipun sudah dinasihati sedemikian rupa oleh anaknya, Toph, bahwa tidak mungkin anak kecil menjadi penyebab kematian seseorang. Namun, nasihat itu tidak didengar. Hambatan komunikasi antara pribadi. 8. Keterbatasan pengetahuan. Kurangnya pengetahuan juga menjadi salah satu hal yang dapat menghambat komunikasi. Di episode 5 di mana awak kapal bertanya kepada Daniel karena ia minim pengetahuan tentang apa yang dilakukan Daniel dan benda yang ia pegang. Hal tersebut menjadi hambatan bagi Daniel karena ia sedang terburu-buru. 9. Kehilangan kefokusan ketika sedang berbicara kepada seseorang. Pada episode 1 ada pasangan suami istri yang bernama Clyde dan Lucien. Ketika mereka sedang makan siang, sang istri mengajak suaminya berbicara, tetapi sang suami malah memperhatikan wanita yang mengenakan pakaian kimono. Konflik adalah ketidakcocokan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan pertikaian yang biasanya disebabkan oleh adanya perbedaan keinginan baik individu maupun kelompok. Keinginan tidak sesuai dengan kenyataan, perbedaan, perasaan, dan pendirian di antara mereka, dan perbedaan kepentingan. Ada beberapa konflik dari film 1899, yaitu konflik prinsip. 1. Berkenan dengan ketidaksetujuan mengenai hal-hal yang dianggap baik dan mencerminkan perbedaan nilai. Pada episode 1, konflik dimulai ketika awak kapal Calberos menerima sinyal dari suatu kapal yang diduga kapal Prometheus, dan meski diprotes oleh para penumpang untuk tetap di jalurnya, tetapi sang kapten tetap berada pada prinsipnya untuk membelokkan kapal. Konflik kedua, konflik realistik atau non-realistik. Konflik realistis adalah konflik yang memiliki sumber yang konkret atau bersifat material. Konflik yang terjadi antara individu maupun antara kelompok. Di menit 48 menit 49 detik, Linggi marah kepada ibunya, sebab ibunya meminta agar Linggi mengikuti perkataannya dan itu membuat Linggi frustasi. 3. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya. Pada episode 6, Toph bertanya kepada Maura di mana bocah yang bernama Elliot sambil menodongkan pistol. Hal ini termasuk konflik individu super karena ia membuat konflik demi kepentingan bersama. Ia marah karena adiknya meninggal secara misterius, bersama dengan Craster yang juga ikut bunuh diri secara misterius. Konflik yang keempat, dinyatakan atau tidak dinyatakan. Konflik yang dinyatakan memungkinkan individu untuk mengeluarkan amarahnya dan mengarah penyelesaian perselisihan. Pada episode 5, Eik mengeluarkan amarahnya karena kesal kepada Maura yang selalu menghilang dan menyangka bahwa
ia penyebabnya masalah ini terjadi. Tetapi konflik ini berakhir ketika perselisihan keduanya diselesaikan dengan keterbukaan. Serial ini banyak sekali komunikasi antar pribadi yang terkandung sehingga kami berharap semoga teman-teman dapat menikmati hasil dari pembahasan kami.